Puji nama Tuhan, haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan singkat GPD Efrata, Kajor, Yogyakarta. Saudara, merupakan anugerah Tuhan, saya kembali dapat menyampaikan kebenaran firman untuk kita semua. Semoga firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini dapat memberkati kita semua yang mendengarkan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 147 ayat 3. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 147 ayat 3. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, dalam pasal ini, khususnya ayat yang ketiga ini, pemazmur ingin mengutarakan pujian atau ucapan syukurnya kepada Allah yang telah mengembalikan umat Israel yang sebelumnya tercerai-berai. Mereka dibuang di dalam pembuangan di Babel, mereka kembali, dan juga tidak hanya kembali, Allah juga membangun Yerusalem kembali untuk mereka. Ini adalah sebuah pujian, ucapan syukur. Di ayat 3 ini dikatakan bahwa ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Nah, saudara, saya tertarik dengan kata patah hati ini. Seperti yang kita ketahui, orang-orang Israel ini mereka baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Di mana di dalam masa pembuangan itu selama 70 tahun, kita ketahui bahwa bangsa Israel, orang-orang Israel mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan, mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Mereka secara 70 tahun itu bisa dikatakan menderita, sebab berada di dalam masa pembuangan, menjadi tawanan. Bapak Gembala dalam ibadah hari Minggu seringkali mengutarakan bahwa bahkan bangsa Israel tidak dapat memuji Tuhannya, tidak dapat menyembah Tuhannya sebab alat-alat musik yang biasa dipakai itu digantung oleh pemerintahan negeri Babel. Jadi mereka alami penderitaan yang amat sangat, yang mana itu menimbulkan sakit hati. Penderitaan itu menimbulkan sakit hati. Kalau kita mau tahu sakit hati di sini saya mendapatkan pengertian adalah gambaran orang yang mengalami sakit emosional atau penderitaan yang sangat dalam. Jadi di dalam hatinya ada sebuah penderitaan, ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman di dalamnya. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang sakit hati. Ada banyak faktor yang menyebabkannya, bisa kematian. Biasanya dari orang-orang yang terdekat, bisa orang tua, saudara kita, kakak kita, adik kita, sahabat kita, atau bisa juga pasangan atau kekasih kita. Juga perceraian, perpisahan itu juga bisa menimbulkan sakit hati. Bisa juga ujaran-ujaran yang merendahkan, pemfitnahan, itu bisa membuat seseorang sakit. Penolakan, itu juga bisa membuat orang sakit hati. Jadi sakit hati itu tidak melulu soal percintaan remaja atau kekasih, hubungan lawan jenis antara pria dan wanita, tidak melulu soal itu. Ada banyak patah hati itu, kematian salah satunya. Nah, akibat dari sakit hati ini, dampaknya ini cukup berbahaya dalam diri kita. Seseorang yang patah hati dapat kehilangan harapan.
Seseorang yang memiliki rasa sakit di dalam hatinya, sangat mungkin dia dapat kehilangan harapan di dalam dirinya. Yang mana ini sangat berbahaya, saudara. Ketika seseorang kehilangan harapan di dalam dirinya, ada banyak hal-hal yang dapat terjadi. Satu, bisa dia tidak menjadi pribadi yang produktif. Dia kehilangan semangat. Mungkin dalam menjalani hari, kehilangan semangat untuk bekerja karena ada perasaan sakit hati. Kemudian seseorang yang kehilangan harapan, mereka bisa berpikir tidak jernih, pikirannya itu selalu berisi tentang kepahitan, hal-hal yang negatif, mengeluarkan aura-aura yang negatif. Dan paling parahnya, sakit hati itu bisa menyebabkan orang bunuh diri, sebab dia sudah hilang harapan, tidak ada harapan lagi. Sangat mungkin kita melihat di luar sana banyak orang-orang yang kehilangan harapan dan kemudian merasa bahwa lebih baik saya mengakhiri hidup saya sebab sudah tidak ada harapan lagi di dalam hidup saya, yang disebabkan oleh banyak hal tadi itu, sakit hati. Ada faktornya, bisa kematian, perceraian, diselingkuhi bisa jadi, penolakan di mana-mana, ada banyak faktor. Nah, dan sakit hati ini, perasaan kecewa, ataulah katakanlah itu melanda semua orang. Pasti kita semua pernah merasakannya. Kita semua sehebat apapun kita tidak luput dari apa yang dinamakan dengan sakit hati atau kecewa. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu Allah yang kita sembah tak pernah menghendaki umatnya larut dalam kekecewaan atau larut dalam sakit hati. Oke, katakanlah semua orang bisa sakit hati, semua orang pernah sakit hati. Tetapi Tuhan tak pernah menghendaki kita larut atau tinggal di dalam kecewaan itu, tinggal dalam perasaan yang penuh dengan kepahitan. Tuhan tidak ingin kita larut di dalamnya. Selain itu, karena Tuhan tidak menginginkannya, itu juga dapat menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Itu bersifat destruktif, saudara-saudara, bersifat menghancurkan. Kita melihat ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang larut di dalam sakit hati, yang larut di dalam kekecewaan, yang mana itu kemudian membuat mereka melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari perkenanan Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang justru menyakiti hati Tuhan. Contoh pertama adalah Kain. Kita tahu dia mengalami sakit hati, dia mengalami kekecewaan setelah persembahan yang ia persembahkan ditolak oleh Tuhan. Tuhan lebih menerima persembahan dari adiknya Habel. Yang mana itu membuat Kain diliputi oleh rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa cemburu. Dan kemudian dia larut di dalamnya. Dia membiarkan itu menguasai pikirannya. Sehingga kemudian membuat ia tega membunuh adiknya sendiri. Itu adalah kisah pembunuhan yang pertama kali dicatat di dalam Alkitab. Tokoh kedua adalah Raja Saul. Saudara-saudara, Saul
tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya, tidak dapat menyembunyikan kecemburuannya kepada Daud, ya, yang ternyata lebih populer dibandingkan dirinya. Hal itu membuat Saul menjadi kecewa dan sakit hati. Dan dia ternyata tinggal atau larut di dalam rasa kecewa itu. Kita tahu bersama, Saul mengalami kemunduran yang amat sangat ketika ia membiarkan rasa kecewa. Ketika ia memiliki perasaan sakit hati kepada Daud. Saul melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mencopot Saul dari jabatan sebagai Raja Israel. Dan menggantikannya. Diberikan jabatan itu kepada Daud. Satu kesalahan dari dua tokoh yang baru tadi saya sebutkan adalah mereka sama-sama tidak membawa Tuhan, tidak datang kepada Tuhan ketika mereka sedang menghadapi apa yang namanya sakit hati. Ketika mereka sedang kecewa, mereka membiarkan rasa kecewa itu larut tinggal di dalam dirinya dan tidak pernah mengajak Tuhan atau tidak pernah datang kepada Tuhan untuk coba memulihkan perasaan mereka. Dua tokoh itu tidak pernah membawa Tuhan ke dalam permasalahan mereka, ke dalam sakit hatinya mereka. Mereka membiarkannya dan larut. Dan kita tahu bersama dua tokoh ini mengalami hal-hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Asaf ya, di dalam Mazmur 73. Ya, mari kita buka dalam Mazmur 73 di ayatnya yang ke-16 sampai 17 saya bacakan dengan cepat. Ya, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, perhatikan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Asaf dalam pasal ini juga sedang mengalami apa yang namanya kecewa. Ia kecewa karena ia melihat orang-orang di luar sana yang berdosa, yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Ternyata mereka mengalami hal-hal yang mengenakkan ya. Ternyata hidup-hidup mereka itu enak-enak aja. Ya, mereka tetap kaya. Ya, tidak ada masalah di dalam hidupnya. Sedangkan Asaf yang sudah beribadah kepada Tuhan, yang sudah setia kepada Tuhan, ternyata merasa bahwa hidupnya tidak sebaik orang-orang yang berdosa itu. Sehingga ia mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati kepada Tuhan. Tetapi ia tidak mau larut dengan perasaan itu. Maka ia datang ke dalam tempat kudus Allah di ayat 17 dikatakan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, ia mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Di dalam hadiratnya, kita mendapatkan jawaban atas persoalan kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kecewa. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan yang amat sangat. Bawa itu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Asaf ini. Dia datang ke hadiratnya. Sehingga kemudian di ayat 26. Ia sampai pada kesimpulan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dari yang tadinya kecewa berat kepada Tuhan karena melihat fakta yang ada. Tetapi kemudian dia mencoba untuk datang kepada Tuhan. Mencoba menghadap Tuhan. Berada di dalam hadiratnya. Dan di dalam hadiratnya itu ia menemukan jawaban.
Dan jawaban itu membuat ia berkata di dalam ayat 26 ini. Ini adalah sebuah komitmen, sebuah pernyataan kesetiaan Asaf bahwa gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa sekali. Asaf tahu apa yang harus ia lakukan ketika perasaan kecewa atau sakit hati itu datang di dalam dirinya. Nah, yang kedua, saudara, mungkin selain kita datang kepada Tuhan adalah untuk mengendalikan atau untuk supaya kita tidak larut dalam kekecewaan adalah coba untuk kita memperhatikan pekerjaan-pekerjaan apa sih yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita kemudian terlalu fokus, jangan kita kemudian terlalu memusatkan perhatian kita kepada momen-momen tertentu. Yang mana itu kemudian membuat kita melupakan hal-hal yang lain yang mungkin pernah kita alami sebelumnya. Jangan sampai kita terlalu fokus pada fase-fase di mana mungkin kita alami kesulitan, di mana mungkin kita alami kekecewaan yang berat. Jangan sampai titik fokus kita atau energi kita habis di situ. Mari kita melihat dengan lebih luas, dengan kacamata yang lebih luas, ya. Melihat jangan bagian per bagian, tetapi melihat secara utuh, secara luas. Karya Tuhan, apa saja yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin pada hari ini engkau kecewa, mungkin hari-hari ini engkau sedang kecewa, engkau sedang sakit hati. Tetapi coba lihat beberapa tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, ketika engkau berdoa dan Tuhan mengabulkan keinginanmu, ketika engkau sedang dalam kesulitan dan Tuhan menolong engkau dan Tuhan menjawab dan menghibur engkau. Coba lihat itu secara utuh, karya Tuhan. Jangan bagian per bagian. Kalau kita hanya fokus pada bagian yang ini saja, kemudian kita melupakan yang lain, karya-karya Tuhan yang lain, yang baik untuk kita, maka itu akan membuat kita seperti Saul dan juga Kain, larut di dalam kekecewaan, yang mana itu dapat menghancurkan kita, yang mana itu dapat membuat kita binasa. Saudara-saudara, berhati-hatilah, kuasai dirimu, kontrol dirimu. Ada dua hal tadi yang sudah saya bagikan. Pertama, datang ke hadiratnya, berserah kepada Dia, memohon pertolongan Dia. Dia adalah Allah sumber segala-galanya. Dia tidak akan pernah membiarkan umatnya yang datang kepadanya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Seperti yang lagu yang sering kita nyanyikan. Datang kepada Dia. Dan yang kedua, coba melihat secara utuh pekerjaannya, jangan bagian per bagian. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, itu saja firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Semoga dapat memberkati kita semua. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus memberi pengertian kepada kita dan memampukan kita untuk kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Terutama pada hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan sabda-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan di dalam diri kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kami tahu Tuhan bahwa kami tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Engkau, Allah Roh Kudus, untuk memampukan kami, membimbing dan menuntun kami, agar kami tetap dalam
kehendak-Mu, agar kami tetap tinggal di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan menolong jemaat Tuhan yang mungkin pada hari-hari ini sedang mengalami kecewaan atau sakit hati atau sedang mengalami pergumulan yang berat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan campur tangan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, menolong setiap orang-orang yang datang dan berharap kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya bangsa ini juga aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Segala macam penyakit yang ada, virus corona yang sedang melanda Tuhan, kiranya dijauhkan daripada bangsa ini dan juga dijauhkan dari orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.